Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini kita akan kembali bahas SKB Guru Matematika SMP, SMA ataupun SMK. Jadi di sini saya sudah sajikan soal, ada gambar dua segitiga, ada yang diketahui sudut-sudut dan ada beberapa sisinya juga. Dan yang ditanyakan adalah panjang dari BC. Panjang BC, sisi BC. Ya, jadi teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini kita memerlukan penyelesaian menggunakan aturan sinus dan kosinus. Jadi terlebih dahulu kita harus mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapatkan di SMA kelas 1 kalau tidak salah, mengenai aturan sinus dan kosinus. Ya, jadi bagi teman-teman yang masih ingat ya alhamdulillah, tapi bagi teman-teman yang sudah agak lupa, saya akan jelaskan ulang ya. Jadi di sini saya jelaskan ulang aturan sinus dan kosinus. Jadi misalkan ada segitiga A B C, biasanya kan sisi yang berada di depan sudut kita biasa sebut dengan sudut tersebut. Di sini sisi A, di sini sisi B, dan di sini sisi C. Ya, biasanya kan seperti itu ya. Dan untuk aturan sinus, kita bahas sinus yang pertama ya. Untuk aturan sinus teman-teman berlaku A per sin A itu sama dengan B per sin B. Ini juga sama dengan C per sin C. Ya, jadi jika misalkan sisi yang ditanyakan adalah sisi A, sementara yang diketahui sudut A, sisi B, dan sudut B, jadi kita bisa menggunakan rumus ini teman-teman. A per sin A sama dengan B per sin B. Atau sebaliknya, jika yang ditanyakan adalah sisi C, kita bisa menggunakan B per sin B sama dengan C per sin C, atau C per sin C sama dengan A per sin A. Pokoknya ini bisa kita gunakan. Oke, ini untuk aturan sinus. Sementara untuk kosinus, ini kosinus ya. Kalau untuk kosinus teman-teman, rumusnya yaitu A kuadrat itu sama dengan, ini jika sisi A yang ditanyakan, ya, A kuadrat sama dengan, cukup untuk mengingatnya, B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini yang diketahui B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C. Oke, 2 dikali B dikali C ya, dikali cos dari sudut sisi yang ditanyakan, cos A. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan B, sisi B yang ditanyakan, rumusnya yaitu B kuadrat sama dengan, ini jumlah dari kedua sisi yang diketahui, A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali sisi yang di A dikali C, ini A ya, cos dari sudut sisi yang ditanyakan, cos B. Dan untuk C, panjang sisi C, itu rumusnya adalah C kuadrat sama dengan, ini jumlah dari sisi yang diketahui, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali sisi yang diketahui dikali A dikali B cos dari sisi yang ditanyakan, cos C. Oke, jadi ini rumusnya teman-teman.
Jadi teman-teman hanya perlu mengingat rumus ini, sebenarnya bukan dihafalkan ya, tapi cukup pahami teman-teman. Jika teman-teman paham, saya yakin teman-teman mudah ingatnya. Oke, dan tidak mudah juga untuk lupa. Jadi langsung saja setelah mengingat rumus ini, aturan sinus dan aturan kosinus, kita langsung kerjakan soal yang tersedia, soal yang tadi. Ya, jadi kan yang ditanyakan adalah panjang BC. Ini B ya. Panjang BC, jadi sisi yang ini. Kira-kira teman-teman, untuk mendapatkan sisi yang kita bisa menggunakan apa? Aturan apa? Kita bisa menggunakan aturan, ya belum bisa ya, karena hanya baru satu sudut yang diketahui dan satu sisi. Sementara jika kita ingin menggunakan aturan sinus, kita minimal sudut satu sisi atau dua sisi satu sudut. Dan jika aturan kosinus, otomatis kita harus mengetahui dua sisi. Ya, jadi kita memerlukan bantuan dari segitiga yang di sebelah ini. Kan segitiga yang di ACD, segitiga ACD diketahui dua sudut dan satu sisi. Ketika diketahui dua sudut, ini kan C, sudut C, ini berarti sisi C. Terus ini sisi sudut D, ini sisi D. Jadi kita bisa menggunakan bantuan dari segitiga AC menggunakan aturan sinus untuk mendapatkan panjang AC ini. Kita cari dulu panjang AC. Kita misalkan ini sebagai sisi D ya, sisi D karena dia berada di depan sudut. Ini kita misalkan sebagai sisi C karena dia berada di depan sudut C. Ya, jadi kita hanya fokus terlebih dahulu kepada sudut ACD ya, ACD. Jadi kita menggunakan aturan sinus. Jadi ini bisa kita pakai C per sin C itu sama dengan D per sin D. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kita ganti panjang sisi C ini 10, sin 30. Langsung saja kita kerjakan ya teman-teman, atau tuliskan hasilnya. Sin 30 itu kan 1/2 ya, bukan sin C ini kan, astaga, saya mohon maaf teman-teman, saya salah lihat. Sin C ini kan sudut C ya, berarti sin 45. Sin 45 itu kan 1/2 akar 2. Ya, jadi untuk menghafalkan cara cepat menghafal atau cara mudah menghafal sudut-sudut dalam trigonometri, saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya. Nanti linknya saya simpan di deskripsi supaya teman-teman bisa klik untuk melihat video tersebut. Jadi ini 1/2 akar 2 sama dengan D. Ini yang kita cari dulu, D per sin D. Sin D itu adalah sin 30. Sin 30 itu kan 1/2 ya. Jadi kita ganti saja langsung 1/2. Jika sudah seperti ini, kita kali silang teman-teman. Jadi D dikali 1/2 akar 2 akar 2 sama dengan 1/2 dikali 10 itu kan 5 ya, 5. Oke, saya pindahkan ke sini ya teman-teman supaya agak luas. Jadi ini 1/2 akar 2 kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi D sama dengan 5 dibagi 1/2 akar 2 kan akar 2/2 ya. 5 dibagi akar 2
per 2. Jadi D sama dengan, ini naik ke atas, berarti menjadi 10 per akar 2. 10 dibagi akar 2. Oh bukan ya teman-teman, 10 ini kan 10 per akar 2. Oh iya cocok. Sekarang ini kan di bawah adalah bentuk akar, jadi bisa kita rasionalkan sehingga ini nanti kita dapatkan, kita kalikan dengan akar 2. Jadi nanti hasilnya itu adalah 5 akar 2. Oke, jadi kita sudah dapat panjang D ini adalah 5 akar 2. Saya tuliskan dengan warna yang lain ya, supaya agak jelas bahwa ini baru kita dapatkan 5 akar 2. Oke, karena sudah mendapatkan ini, jadi kita bisa mencari panjang BC dengan menggunakan aturan kosinus. Dengan aturan kosinus, jadi anggaplah ini sisi A karena berada di depan sudut A ya. Terus ini sisi C. Terus ini kita misalkan lagi sebagai sisi B karena dia berada di depan sudut B. Oke, paham ya teman-teman? Karena kan kita perhatikan lagi, kalian jangan lagi perhatikan segitiga ACD, tapi perhatikan segitiga ABC. Oke, supaya muat, saya hapus dulu yang ini ya. Supaya muat menulisnya, saya hapus yang ini. Ini saya sisakan rumus dari kosinus karena mau kita pakai rumus dari kosinus. Jadi kan kita mau cari panjang sisi A. Berarti rumusnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali BC cos A. Oke. A kuadrat ini yang ditanyakan, sisi A sama dengan B kuadrat, panjang sisi B itu 5 akar 2. Jika kita kuadratkan 5 akar 2 ini, kita kuadratkan, kan dia akan menjadi 25 kali 2 ya. Atau saya tuliskan dulu, tidak apa-apa ya, 5 akar 2. Oke, saya tuliskan dulu seperti ini. 5 akar 2 kuadrat ditambah C kuadrat itu 10 akar 2. Berarti 10 akar 2 dikuadratkan dikurang 2 BC, berarti 2 dikali 5 akar 2 dikali lagi 10 akar 2 bukan kurang ya, cos A. Ini cos A itu ini cos 60 derajat. Oke, jadi lanjut, A kuadrat sama dengan 5 akar 2 pangkat 2 itu kan 25 kali 2. 25 kali 2 ditambah 10 akar 2 pangkat 2 itu 100 dikali akar 2 itu kan 2 dikurang 2 kali 5 10 dikali 10 itu juga 100 kali 2. 100 kali 2 karena dia kan akar 2 ya. Dikali lagi dengan cos 60. Cos 60 itu kan 1/2 ya.
Ini A kuadrat sama dengan 25 kali 2 100 ditambah 100 kali 2 200. Saya hapus dulu yang di bawahnya ya. (200) dikurang, ini kan habis ya, jadi sisa 100. Jadi A kuadrat itu sama dengan 2. Mohon maaf teman-teman, di sini bukan 100 ya, saya salah. 25 kali 2 itu kan 50. Aduh, saya hapus dulu ya. Jadi untuk mengerjakan soal matematika itu memang diperlukan ketelitian yang sangat tinggi ya teman-teman. Jadi silahkan lebih teliti, karena saya orangnya agak kurang teliti. Jadi 50 ditambah 200 dikurang 100 itu kan 150. Oke, ini masih A kuadrat. Jadi kita cari dulu, kita pindahkan pangkatnya ke ruas kanan menjadi akar 150. Akar 150 itu kan berapa ya? 25 kali 6 ya. 25 kali 6 itu kan akar 25 kali 6. Oke, ini 25-nya kita tarik akarnya sama dengan 5 akar 6. Oke, jadi sudah dapat panjang BC itu adalah 5 akar 6. Baik teman-teman, jadi seperti ini dulu video kali ini. Silahkan komen bagi teman-teman yang punya tanggapan ataupun saran. Jangan lupa juga like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. And see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.